Mungkin kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan Rusia agar perang ini segera berakhir. Karena jika ini terus berlanjut semakin lama bisa menyebabkan masalah yang lebih besar yang kita semua tidak pernah inginkan nantinya. Jadi sebenarnya perang ini bisa berakhir dan Rusia akan menarik seluruh pasukan dan menghentikan serangan dengan syarat jika Ukraina kembali berkomitmen pada status netralnya seperti sebelumnya dan mengakui realitas teritorial baru. Penegasan ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Galuzin dalam wawancara terbarunya kemarin. Dia mengungkapkan Moskow yakin bahwa penyelesaian damai hanya akan mungkin terjadi jika angkatan bersenjata Ukraina menghentikan permusuhan dan pengiriman senjata barat dihentikan segera. Ia juga menekankan untuk mencapai perdamaian yang tahan lama, Ukraina harus kembali ke status non-blok yang netral dan menolak bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Ia menambahkan bahwa Ukraina harus mengakui realitas teritorial baru yang muncul setelah orang-orang menjalankan hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hal ini merujuk pada 4 wilayah bekas Ukraina yang sebagian besar memilih bergabung dengan Rusia dalam referendum publik musim gugur lalu, termasuk dengan Crimea. Galuzin mencatat elemen penting lainnya dari setiap penyelesaian perdamaian adalah komitmen Ukraina untuk menghormati hak-hak penduduk berbahasa Rusia dan minoritas lainnya di negara itu, dan juga memastikan bahwa hak asasi manusia termasuk kebebasan berkeyakinan dipatuhi di Ukraina, katanya. Namun persyaratan tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pembantu Presiden Zelensky yang bernama Mikhail Podolyak. Ia menolak persyaratan dari Rusia dan malah mengeluarkan daftar tuntutan atau persyaratan pihak Ukraina sendiri. Jadi syarat dari Ukraina yang diminta ke Rusia adalah Rusia harus menarik semua pasukannya termasuk dari wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya, ekstradisi penjahat perang, pembentukan zona penyangga di wilayah Rusia, serta penyerahan sukarela atas aset-aset Rusia yang disita di negara lain untuk mendukung Ukraina. Jika ini tak bisa dipenuhi, maka pihak Ukraina melarang pembicaraan apapun dengan siapapun pemimpin Rusia saat ini. Yang nyerang siapa, yang nuntut siapa. Macam mana lagi kan? Lagipun Presiden Zelensky ini sekarang jadi inspirasi banyak orang tahu. Lihat aja di negara kita sekarang para artis, pelawak, penyanyi mulai berbondong-bondong mau jadi anggota dewan yang terhormat. Selucu itukah negeri ini? Pasti kalau ditanya motifnya, ini demi rakyat, ini panggilan hati, matamu. Takut pula kita nanti jargonnya, walaupun rakyat hidup susah, yang penting masih bisa ketawa dan bernyanyi. Kampret. Lanjut, balik ke persoalan tadi. Jadi, jika seperti ini maka tentu akan sulit untuk menemukan jalan damai. Artinya, perang akan semakin lama. Selagi Amerika Serikat dan NATO tak berhenti memasok senjata, maka Ukraina tak akan pernah menyerah. Karena saat ini Ukraina menjadi tempat pengetesan senjata dan secara tidak langsung menjadi ajang pemasaran senjata. Lagipun kalau Ukraina menyerah, sekali lagi admin sampaikan yang kalah bukan Ukraina bos, tapi Amerika Serikat dan Barat. Mereka sudah habis-habisan loh bantu pasok senjata dan sebagainya. Kalau Ukraina kalah, waduh, harga diri dan marwah mereka pasti juga jatuh seketika. Amerika Serikat tak akan biarkan Ukraina kalah. Rusia pun tak akan pernah mau menyerah. Bagaimana menurut kalian, guys? Kira-kira apa jalan tengahnya selain perang senjata nuklir? Silahkan komentar di bawah. Salam Zenza.